Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Bagi orang-orang dengan intoleransi laktosa, mungkin selama ini bertanya-tanya, apakah ada susu rendah laktosa atau yang bebas laktosa untuk dikonsumsi? Dan bagaimana cara melihat kandungan laktosa pada sebuah susu? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Pernahkah teman-teman merasa mual, mules, bahkan sampai dengan diare ketika teman-teman mengkonsumsi susu? Jika itu terjadi, kemungkinan teman-teman mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah kondisi kekurangan enzim laktase di dalam tubuh, lalu menimbulkan beberapa gejala seperti sakit perut, diare, mual, atau perut kembung setelah konsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung laktosa. Biasanya laktosa terdapat di dalam susu. Setiap orang akan mengalami gejala yang berbeda-beda tergantung jumlah laktosa yang dikonsumsi maupun jenis makanan ataupun minumannya. Hingga saat ini masih banyak yang mengira bahwa pemilik kondisi intoleransi laktosa harus benar-benar menghindari susu dan produk turunannya. Sebenarnya, penderita intoleransi laktosa masih bisa menikmati produk susu yang rendah laktosa atau bebas laktosa. Lalu, adakah susu yang rendah atau bebas laktosa? Tentu saja ada. Yang dimaksud dengan susu rendah laktosa adalah susu yang kadar laktosanya lebih rendah dibandingkan susu pada umumnya. Sementara itu, susu bebas laktosa adalah susu yang tidak mengandung laktosa sama sekali. Baik susu rendah laktosa maupun susu bebas laktosa harus melewati proses hidrolisis dan penambahan enzim laktase dan pasteurisasi untuk mendapatkan kadar laktosa yang diinginkan. Semakin banyak enzim laktase yang ditambahkan pada susu, maka semakin rendah pula kadar laktosanya. Secara umum, tubuh manusia masih mampu menerima kadar laktosa maksimal 12 gram per hari tanpa memunculkan gejala apapun. Setiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Biasanya teman-teman masih bingung untuk membedakan mana susu yang tinggi laktosa, rendah laktosa, atau bebas laktosa. Agar teman-teman tidak bingung lagi, aku akan memberitahu cara bagaimana menentukan kadar laktosa pada sebuah produk susu. Jadi teman-teman bisa memilih produk susu yang sesuai dengan kondisi tubuh teman-teman. Teman-teman bisa melihat di informasi nilai gizi yang terkandung di dalam susu tersebut. Periksa di bagian kandungan laktosanya. Biasanya akan tertulis berapa banyak laktosa yang terkandung di dalam susu tersebut. Jika kandungan laktosanya 12 gram ke atas, maka produk susu tersebut termasuk jenis susu tinggi laktosa. Dan jika kandungan laktosanya di bawah 12 gram, maka produk susu tersebut termasuk ke dalam jenis susu rendah laktosa. Jika teman-teman memiliki intoleransi laktosa, pilihlah kandungan laktosa yang jumlahnya atau takarannya semakin kecil atau rendah. Dan jenis susu yang bebas laktosa adalah yang kandungan laktosanya 0 sampai 1. Tetapi biasanya ada juga produk susu yang tidak mencantumkan berapa kadar laktosa yang ada di dalam susu tersebut. Jika tidak mencantumkan, biasanya kandungan laktosanya sekitar 12 gram ke atas. Biasanya, susu hewani kandungan laktosanya lebih tinggi dibandingkan susu nabati, seperti susu kedelai, almond, ataupun mete. Susu rendah laktosa ataupun susu bebas laktosa bisa dikonsumsi sesuai kebutuhan. Keduanya lebih mudah dicerna dibanding susu pada umumnya. Namun jangan lupa bahwa tiadanya laktosa dalam susu akan membuat tubuh kesulitan menyerap kalsium. Oleh karena itu, jangan lupa perbanyak konsumsi makanan yang mengandung kalsium untuk mencukupi kebutuhan harian. Sekarang teman-teman sudah tidak bingung lagi kan cara memilih susu yang sesuai untuk kondisi teman-teman. Oke, seperti itu saja pembahasan cara mengetahui kandungan laktosa pada sebuah produk susu. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa, dan have a nice day.